Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bushran Karim, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Penerjemahan. Sebelum kita sampai kepada teori penerjemahan itu sendiri, maka perlu kita memahami pengertian penerjemahan itu terlebih dahulu. Penerjemahan itu adalah kata serapan dari bahasa Arab yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Nah, kemudian secara istilah, penerjemahan adalah menyampaikan suatu pemikiran dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mengubah metode penyampaiannya sesuai dengan padanan kata dari bahasa yang dituju, mau dia bahasa lisan maupun tulisan. Nantinya penerjemahan itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah intralingual, interlingual, dan intersemiotik. Nah, apa itu penerjemahan intralingual? Penerjemahan intralingual adalah penerjemahan yang dilakukan pada bahasa yang sama. Misalnya kita menerjemahkan bahasa Indonesia yang masih awam kita dengar, seperti propaganda, kemudian patriarki dan lain sebagainya. Nah, kegiatan menerjemahkan kata yang tadi merupakan kegiatan penerjemahan intralingual, yang seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa penerjemahan intralingual adalah penerjemahan yang dilakukan pada bahasa yang sama. Kemudian ada namanya penerjemahan interlingual. Nah, penerjemahan interlingual ini adalah penerjemahan yang dilakukan dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Jadi dia mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau bahasa Arab ke bahasa yang lainnya. Itu yang disebut sebagai penerjemahan interlingual. Kemudian yang terakhir ada namanya penerjemahan intersemiotik. Nah, penerjemahan intersemiotik itu adalah penerjemahan dari bahasa verbal ke non-verbal. Jadi bahasa verbal itu bahasa yang berbentuk lisan maupun tulisan, sedangkan non-verbal itu adalah bahasa yang selain dari bahasa lisan maupun tulisan. Misalnya bahasa non-verbal itu seperti ekspresi wajah, kemudian gerak tubuh, gerak tangan, dan lain sebagainya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijan Al-Bahaki dari PBA semester 5. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan makalah yang sudah kami buat dari kelompok 3, yakni tentang teori-teori penerjemah. Terkait tentang teori-teori penerjemahan, yang pertama kita ketahui disebutkan ada teori translation shift dari Catford. Menyatakan bahwa teori ini adalah pergeseran dalam terjemahan, artinya berpindah atau bergeser mulai dari koresponden yang formal, yaitu proses perpindahan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran agar hasil terjemahannya dapat diterima. Kemudian juga menyatakan bahwa korespondensi formal meliputi kesamaan yang ada pada kategori linguistik yang ada dalam dua bahasa yang berbeda. Jadi dalam teori ini korespondensi atau bentuknya berubah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsandi, saya dari mahasiswa prodi bahasa Arab, dan saya sama rekan-rekan saya akan menyampaikan sebuah materi. Dan saya akan menyampaikan sebuah materi dari teori lateral idiomatik dari Midrit Leersen. Jadi menurut Leersen, semua penerjemah adalah pemindah pesan atau mentransfer suatu makna dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran.
dengan tetap mempertahankan maknanya secara konstan, karena makna adalah variabel terpenting dalam penerjemah. Jadi yang mengalami perubahan ialah struktur semantiknya. Dan dalam penerjemahannya, Larsen menjadi dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah penerjemah harfiah dan penerjemah idiomatis. Yang pertama, penerjemah harfiah. Yang dimaksud dengan penerjemah harfiah adalah penerjemah yang bertekanan pada bahasa sumber atau mempertahankan bentuk bahasa sumber. Sedangkan penerjemah idiomatis adalah penerjemah yang berdasarkan makna atau bertekanan pada makna yang ada pada bahasa sumber dan mengekspresikannya dengan menggunakan struktur dan kosakata bahasa sasaran. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.